Salam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa multiplikasi. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Penyembah-penyembah benar. Diambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tujuan pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini agar kita dapat menjadi penyembah-penyembah benar yang dikehendaki oleh Bapa. Bapak, Ibu, Saudara semua, seperti yang kita ketahui saat ini, di Indonesia sedang dilakukan social distancing untuk menekan penyebaran virus corona yang mematikan, di mana semua kegiatan dilakukan di rumah, seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga ibadah di rumah. Ibadah di rumah ini juga berlaku untuk umat Kristen. Ibadah yang biasanya hari Minggu dilakukan di gereja, diganti dengan ibadah di rumah masing-masing. Ada yang secara live dengan online, ada yang hanya melihat YouTube, dan sebagainya. Banyak gereja yang sudah menerapkan ibadah di rumah ini. Namun masih ada beberapa gereja yang masih tetap melakukan ibadah raya hari Minggu di gereja. Bagaimana kita menanggapi hal ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria yang berkenaan dengan penyembahan atau ibadah. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nenek moyang kami, orang Samaria, perempuan Samaria ini, menyembah di gunung ini, Gunung Gerizim. Dan dia menyatakan juga bahwa orang Yahudi menyembah di Yerusalem atau di bait Allah. Menyembah di tempat yang berbeda. Wanita ini atau perempuan Samaria ini memisahkan, membedakan tempat ibadah bagi nenek moyangnya, bagi orang Samaria dan juga orang Yahudi. Fokus utama perempuan Samaria ini adalah tempat penyembahan, tempat ibadah secara fisik atau secara lahiriah. Dia tidak mengerti atau belum mengerti esensi yang sebenarnya dari penyembahan. Ini merepresentasi dari orang-orang, termasuk juga orang-orang Kristen yang fokus penyembahannya adalah tempat secara fisik atau hal-hal lahiriah lainnya. Salah satu contohnya, ada beberapa orang Kristen yang beranggapan bahwa lebih afdol atau lebih nyaman karena terbiasa ibadah pada hari Minggu di gereja. Dia menganggap bahwa ibadah ya seharusnya di gereja, bukan di rumah. Atau beberapa orang Kristen yang menganggap tempat ibadah di gereja A lebih baik dari di gereja B. Lebih ngeroh atau lebih tenang dan lain sebagainya. Penyembah model seperti ini adalah model-model penyembah yang dipengaruhi oleh tempat. Jika berpindah tempat, maka akan kesulitan untuk menyembah
atau ibadah kepada Tuhan. Dia merasa tidak nyaman ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika sudah terbiasa di tempat itu, dia berpindah di tempat lain, dia merasa tidak nyaman. Nah, model-model ini adalah model penyembah-penyembah lahiriah. Yang mungkin aja bukan hanya di tentang tempatnya, tapi tata cara ibadah atau hal-hal lahiriah yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, cek apakah kita ini model penyembah yang seperti ini. Ada yang lebih ekstrim, kalau di dalam satu gereja pindah tempat duduk, maka akan kesulitan untuk beribadah. Tidak fokus sama Tuhan. Ya, ini lebih parah lagi. Cek apakah kita model penyembah model seperti ini. Namun apa jawab Yesus kepada perempuan Samaria ini? Dalam Yohanes 4 ayat ke-21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, bait Allah, bait suci yang ada di Yerusalem. Fokus utama Yesus bukanlah tempat di mana kita menyembah. Tempat bukanlah menjadi prioritas atau persoalan untuk menyembah. Fokus utama Yesus adalah bukan perkara-perkara lahiriah, bukan tempat, tata cara ibadah atau lain-lainnya yang bersifat lahiriah. Tapi fokus utama Tuhan Yesus adalah penyembahan secara rohaniah. Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang, dia menyampaikan ini kepada perempuan Samaria, dan tentunya juga Tuhan sedang menyampaikan kepada kita saat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan masalah tempat menyembah, tapi bagaimana cara kita menyembah. Fokus utamanya adalah dalam roh dan kebenaran. Ini yang menjadi fokus Tuhan Yesus. Ini yang mau Tuhan Yesus ajarkan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang selalu fokus penyembahannya atau orientasi penyembahannya hanya kepada perkara-perkara lahiriah yang sebetulnya itu tidak penting. Kenapa? Karena dari dalam hatinya, di dalam pikirannya, juga isinya perkara-perkara lahiriah. Yang Tuhan mau itu adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar harus secara rohaniah, bukan secara lahiriah. Walaupun tata cara ibadah tetap harus dilakukan untuk ketertiban, tetapi itu harus mengalir dari hati yang mengasihi Allah, hati yang bergairah bagi Allah. Tangkap itu Bapak Ibu Saudara semua. Apakah saat ini penyembahan kita masih model orientasi kepada perkara-perkara lahiriah? Oh, yang
pengajarannya seperti ini. Oh, yang gereja yang seperti itu. Oh, yang model seperti ini. Yang diutamakan Tuhan itu adalah hati, roh, dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran, kata aslinya adalah aletheia. Aletheia. Kata ini sama dengan ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akulah Yesus, Yesus, jalan, kebenaran, aletheia, dan hidup. Penyembahan yang benar harus berlandaskan kebenaran Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yesus adalah representasi Bapa. Kita melihat Yesus sama seperti kita melihat Bapa. Menyembah Allah hanya dapat dilakukan ketika seseorang memiliki pengenalan secara pribadi terhadap Allah yang disembahnya. Pengenalan secara pribadi. Kita dapat mengasihi Allah karena kita mengenalnya dan mengenalnya dengan benar. Jika seseorang mengenal Allah dengan benar, maka orang tersebut pastilah hidupnya di dalam penyerahan dan ketaatan kepada firman Allah untuk mengenal Allah dengan benar. Penyembahan adalah sikap hati, sikap batiniah, yaitu mengasihi Allah karena mengenal Allah dengan benar. Penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Karena apa? Karena hatinya mengalir ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan kepada Allah yang benar. Karena dia mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus Tuhan, di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Kapan saja, di mana saja, dia dapat menyembah Allah. Ketika bangun pagi yang dicari adalah Tuhan. Ketika beraktivitas dalam aktivitasnya, dia tetap berfokus kepada Tuhan. Hatinya mengalir puji-pujian, ucapan syukur, dan penyembahan bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara semua, dari apa yang Tuhan sampaikan kepada perempuan Samaria ini, kita belajar satu hal. Seperti perempuan Samaria ini yang melihat penyembahan hanya dilihat dari perkara-perkara lahiriah, tempat, fisik lahiriah, atau hal-hal lahiriah lainnya. Atau seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, agar kita menjadi penyembah-penyembah benar yang dikehendaki Allah, yaitu penyembah-penyembah yang di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran adalah sebuah kesatuan, tidak dapat dipisahkan dengan hati dan kebenaran firman Tuhan. Cek kembali setiap pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah fokus ibadah penyembahan kita hanya berorientasi kepada tempat atau perkara-perkara lahiriah? Apakah kita masih mempersoalkan tempat di mana kita menyembah? Atau kita tidak masalah dimanapun kita menyembah, baik itu di gereja maupun di rumah?
Hati kita mengalir karena kita mengenal Allah yang kita sembah. Bapak, Ibu, Saudara semua, saat ini kita mempunyai banyak waktu di rumah. Karena peraturan pemerintah, himbauan pemerintah agar kita tetap di rumah. Ada yang juga masih bekerja di luar. Tapi waktu-waktu yang ada saat ini seharusnya membuat kita sadar, membuat kita harus lebih banyak bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan roh-Nya. Setiap hari kita mempunyai banyak waktu. Bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita saat ini? Bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk semakin hari kita semakin mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus. Untuk membuat kita menjadi penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang setiap hari mengalir, setiap waktu mengalir ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan. Di dalam segala kondisi yang ada, di dalam segala kesesakan kita, di dalam berkat yang Tuhan terus alirkan dalam kehidupan kita, kita tidak terpengaruh oleh hal-hal lahiriah. Di dalam segala kondisi apapun dalam hidup kita terus bisa menyembah Allah. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita tidak terpengaruh oleh tempat. Tapi hati kita terus mengalir penyembahan kepada Tuhan. Semakin hari, semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.